Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahrudin Dayatullah, NIM A01218003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya bab 2 metode penelitian sastra kelas A semester 6 yang berjudul kajian struktural cerpen Al-Asifah karya Khalil Gibran. Nah saja bab 2 kajian teori. Yang pertama, cerpen, cerita pendek. Pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra fiksi yang pendek Muhardi dan Hasanuddin tahun 1992. Berpendapat bahwa cerpen adalah karya fiksi atau rekan imajinatif dengan mengungkapkan suatu permasalahan yang ditulis secara singkat dan padat dengan memiliki komponen-komponen atau unsur struktur berupa alur atau plot, latar atau setting, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan tema serta amanat. Cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Dalam cerpen dipisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Kosaif dan kawan-kawan tahun 2004. Cerpen atau dapat disebut juga dengan cerita pendek merupakan suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen cenderung disingkat padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang, seperti novelet dan novel. Menurut KBBI, cerpen berasal dari dua kata, yaitu cerita yang mengandung arti tuturan mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi, dan relatif pendek berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 10.000 kata yang memberikan sebuah kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. Sedangkan menurut Nugroho, Noto Susanto dan Tarigan, cerpen atau cerita pendek yaitu sebuah cerita yang panjang, ceritanya berkisar 5.000 kata atau perkiraan hanya 17 halaman kuarto, spasi rangkap serta terpusat pada dirinya sendiri. Cerpen ialah sebuah cerita yang singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yakni perkenalan, pertikaian, serta penyelesaian. Pendapat orang tentang cerpen sangat berbeda. Masing-masing pendapatnya sangat baik dan memiliki perbedaan. Untuk itu semua, saya berpendapat cerpen ialah suatu karya yang berkisah pendek yang mengandung kisahan tunggal. Menurut pendapat H.B. Jasin tahun 2003. Jenis-jenis cerpen berdasarkan jumlah kata cerpen dibagi menjadi 3, yaitu 1. Cerpen mini atau flash. Yang kedua, cerpen yang ideal. 3. Cerpen panjang. Yang pertama, cerpen mini atau flash adalah cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Yang kedua, ada cerpen yang ideal, adalah cerpen dengan jumlah kata antara 3000 sampai 4000 kata. Yang ketiga, cerpen panjang adalah cerpen yang jumlah kata 4000 sampai 10000 kata. Berdasarkan teknik pengarangnya, cerpen dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, cerpen sempurna adalah teknik penulisan cerpen oleh pengarang di mana cerpen yang ditulis hanya berfokus pada satu tema dan memiliki plot yang sangat jelas, serta ending atau penyelesaiannya mudah dipahami. Cerpen jenis ini pada umumnya bersifat konvensional dan berdasar pada realita atau fakta. Yang kedua, cerpen tak utuh adalah teknik penulisan cerpen di mana pengarang menulis cerpen dengan tidak terfokus pada suatu tema atau berpencar, susunan plot atau alur yang tidak tertata, serta endingnya mengambang. Cerpen jenis ini umumnya bersifat kontemporer dan ceritanya ditulis berdasarkan gagasan atau ide yang orisinil. Unsur intrinsik cerpen merupakan unsur pembangunan karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Menurut Nurgiantoro tahun 2009, pada cerpen unsur intrinsik itu berupa tema, alur atau plot, setting atau pelataran, tokoh, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Unsur intrinsik cerpen merupakan sebuah unsur yang membentuk cerpen dari luar, berbeda dengan unsur intrinsik cerpen yang membentuk cerpen dari dalam. Unsur intrinsik cerpen tidak terlepas dari keadaan masyarakat saat dimana cerpen tersebut dibuat oleh pengarang. Unsur ini saat memiliki banyak sekali pengaruh terhadap penyajian, amanat, ataupun latar belakang dari cerpen tersebut. Menurut Nurgiantoro tahun 2009, sedangkan menurut Welek dan Warren tahun 1996, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar karya sastra, tetapi secara tidak langsung mempengaruhi bangunan atau sistem organisme karya sastra. Unsur ekstrinsik berperan sebagai unsur yang mempengaruhi bangunan cerita. Sebagaimana halnya unsur intrinsik terdiri atas beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah keadaan subjektivitas individu pengarang, misalnya
keyakinan dan pandangan hidup. Yang kedua ada keadaan psikologis pengarang, pembaca atau penerapan prinsip psikologis dalam karya. Yang ketiga keadaan lingkungan pengarang seperti ekonomi, sosial, agama, keadaan seperti ekonomi, sosial, dan politik. Yang keempat, yang terakhir ada pandangan hidup suatu bangsa, berbagai karya seni, agama, dan sebagainya. B. Kajian struktural. Kajian struktural berasal dari kaum formalis Rusia dan strukturalisme Praha. Berasal dari Saussure yang mengubah studi linguistik dari pendekatan diakronik ke sinkronik. Studi linguistik tidak lagi ditekankan pada sejarah perkembangannya, melainkan pada hubungan antar unsurnya. Masalah unsur dan hubungan antar unsurnya merupakan hal yang penting dalam pendekatan ini. Menurut Nurgiantoro tahun 2005. Teori struktural dalam kajian kasustraan secara umum dikenal adanya analisis struktural semiotik. Analisis struktural menekankan pada adanya fungsi dan hubungan antar unsur atau intrinsik dalam sebuah karya. Pada dasarnya, analisis struktural bertujuan memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antara berbagai unsur karya sastra yang secara bersama menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural bukan hanya mendata unsur tertentu sebuah karya fiksi, tapi juga menunjukkan bagaimana hubungan antar unsur itu dan sumbangan apa yang diberikan terhadap tujuan estetik dan makna keseluruhan yang ingin dicapai. Hasil tersebut diperlukan mengingat bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur yang kompleks dan unik. Di samping setiap karya sastra mempunyai ciri kekomplekan dan keunikan sendiri yang membedakan antara karya satu dengan karya yang lain. Yang ketiga ada ada biografi penulis. Khalil Gibran, bernama asli Khalil Gibran, bahasa Arab Khalil Gibran, lahir di Lebanon tanggal 6 Januari 1983, meninggal di New York City, Amerika Serikat 10 April 1931. Pada umur 48 tahun adalah seorang seniman, penyair, dan bahasa Lebanon, Amerika. Ia lahir di Lebanon, saat itu masuk provinsi Suriah di Kesultanan Utsmaniyah, dan menghabiskan sebagian besar masa produktifnya di Amerika Serikat. Salah satu karyanya yang sangat terkenal adalah sebuah buku yang berjudul The Prophet. Khalil Gibran lahir di Basharia, Lebanon, dari keluarga Katolik Maroni. Bashari sendiri merupakan daerah yang kerap disertai badai, gempa, serta petir. Tak heran bila sejak kecil mata Gibran sudah terbiasa menangkap fenomena alam tersebut. Inilah yang nantinya banyak mempengaruhi tulisan-tulisannya tentang alam. Pada usia 10 tahun, bersama ibu dan kedua adik perempuannya, Gibran pindah ke Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Tak heran bila kemudian Gibran kecil mengalami kejutan budaya seperti yang banyak dialami oleh para imigran lain yang berhamburan datang ke Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Selama awal masa remaja, visinya tentang tanah kelahiran dan masa Utsmania mulai terbentuk. Kesulitannya Utsmania yang sudah lemah, sifat munafik organisasi gereja, dan peran kaum wanita Asia yang sekadar sebagai pengabdi mengilhami cara pandangnya yang kemudian dituangkan dalam karyanya berbahasa Arab. Sebelum terbitnya Sang Nabi, hubungan dekat antara Mary dan Gibran mulai tidak jelas. Mary dilamar Franz Minis, seorang pengusaha kaya dari Georgia. Ia menawarkan pada Mary sebuah kiriman mewah dan mendesaknya agar melepaskan jabatan pendidikannya. Pada tahun 1920, Gibran mendirikan sebuah asosiasi penulis Arab yang dinamakan Arabic Al-Alami, atau Ikatan Penulis. Tujuan ikatan ini merombak kesusastraan Arab yang stagnan. Seiring dengan naiknya reputasi Gibran, ia memiliki banyak pengagum. Salah satunya adalah Barbara Young yang mengenal Gibran setelah membaca Sang Nabi. Barbara Young sendiri yang merupakan pemilik sebuah toko buku yang sebenarnya menjadi berbahasa Inggris. Selama 8 tahun tinggal di New York, Barbara Young ikut aktif dalam kegiatan studi Gibran. Gibran menyelesaikan Sand and Foam tahun 1996 dan Just the Ocean of Man pada tahun 1998. Ia juga membaca naskah dari misalnya Lazarus pada tahun Januari 1999. Setelah itu, Gibran menyelesaikan The Earth God pada tahun 1931. Karya yang lain, The Wanderer, yang selama ada di tangan Mary, ditemukan tanpa nama pada tahun 1932 setelah kematiannya, yang juga tulisannya yang lain, The Garden of the Prophet. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.